Saya Adisti Wulandari dengan NIM C1C0200096. Nama saya Widatilewati Mokhtar dengan NIM C1C020111. Perkenalkan, nama saya Muhammad Hamdan dengan NIM C1C020098. Baiklah, pertama saya akan menjelaskan tentang pengertian populasi. Populasi ialah kumpulan dari semua kemungkinan orang-orang, benda-benda, dan ukuran lainnya menjadi objek perhatian. Populasi terbagi dua, yaitu populasi terbatas dan populasi tidak terbatas. Populasi terbatas yaitu yang memiliki unsur yang terbatas berukuran N besar. Yang kedua yaitu populasi tidak terbatas, yaitu suatu populasi yang mengalami proses secara terus-menerus sehingga ukuran N menjadi tidak terbatas berubah nilainya. Yang kedua yaitu pengertian sampling. Sampel merupakan suatu bagian dari populasi tertentu yang menjadi perhatian. Sampel terbagi dua, yang pertama yaitu sampel probabilitas, yang berarti merupakan suatu sampel yang dimiliki sedemikian rupa dari populasi sehingga masing-masing anggota populasi memiliki probabilitas yang atau peluang yang sama untuk dijadikan sampel. Kedua yaitu sampel non-probabilitas, merupakan suatu sampel yang dimiliki sedemikian rupa dari populasi sehingga setiap anggota tidak memiliki probabilitas atau peluang yang sama untuk dijadikan sampel. Sampel non-probabilitas merupakan suatu sampel yang dipilih sedemikian rupa dari populasi sehingga setiap anggota tidak memiliki probabilitas atau peluang yang sama untuk dijadikan sampel. Metode sampling. Sebelum melakukan penelitian, diperlukan sampling agar penelitian dapat berjalan dengan lancar dan cepat. Untuk mendapatkan sampel yang diambil dari populasi banyak sekali, peluang terjadi kombinasi sampel yang akan terjadi. Maka para peneliti perlu tahu berapa banyak sampel yang mungkin diambil dari populasi tersebut. Prosedur sampling berfokus pada pengumpulan sebagian kecil anggota dari populasi yang lebih besar, di mana sampel tersebut kemudian digunakan untuk memperkirakan karakteristik dari jumlah populasi. Teknik sampling dengan pengembalian adalah metode sampling di mana setiap anggota dari suatu populasi dapat dipilih lebih dari satu kali. Sampling tanpa pengembalian adalah metode sampling di mana setiap anggota dari suatu populasi tidak dapat dipilih lebih dari satu kali. Metode sampling menurut Suharyadi, distribusi dari sampel rata-rata hitung adalah distribusi probabilitas yang terdiri dari seluruh kemungkinan. Rata-rata hitung sampel dari suatu ukuran sampel tertentu yang dipilih dari populasi, dan probabilitas terjadi dihubungkan dengan setiap rata-rata hitung sampel. Sampel terdiri dari banyak, yaitu diantaranya distribusi sampling rata-rata dan distribusi sampling proporsi. Distribusi sampling untuk rata-rata. Distribusi sampling nilai rata-rata menunjukkan penyebaran nilai rata-rata yang diperoleh dari setiap sampel. Notasi dalam distribusi sampling rata-rata ada N besar berarti ukuran populasi, N kecil berarti ukuran sampel, X bar berarti rata-rata sampel, S berarti standar deviasi sampel, mu berarti rata-rata parameter, rho berarti standar deviasi parameter. Rumus distribusi sampling rata-rata untuk populasi terbatas terbagi menjadi dua. Yang pertama, pengambilan sampel dengan pengembalian. Untuk mencari kemungkinan distribusi samplingnya yaitu N besar pangkat N kecil. Untuk mencari rata-rata distribusi samplingnya yaitu X bar sama dengan sigma X1 per N kecil. Untuk mencari standar deviasi distribusi samplingnya yaitu S sama dengan akar sigma X1 dikurang X bar pangkat 2 per N kecil. Untuk mencari rata-rata parameter populasinya yaitu mu sama dengan sigma X1 per N besar. Untuk mencari standar deviasi parameter populasi yaitu rho sama dengan akar sigma X1 dikurang X bar pangkat 2 per N besar. Dan untuk mencari pembuktian
bisa menggunakan X bar harus sama dengan mu, dan S sama dengan rho per akar N kecil. Yang kedua, pengambilan sampel tanpa pengembalian. Untuk mencari kemungkinan distribusi sampingnya yaitu N besar, N kecil sama dengan N besar faktorial per N kecil faktorial kali N besar dikurangi N kecil faktorial. Untuk mencari rata-rata distribusi sampingnya, yaitu X bar sama dengan sigma X1 per N kecil. Untuk mencari standar deviasi distribusi sampingnya, yaitu S sama dengan akar sigma X1 dikurang X bar pangkat 2 per N kecil. Untuk mencari rata-rata parameter populasi, yaitu mu sama dengan sigma X1 per N besar. Untuk mencari standar deviasi parameter populasi, yaitu rho sama dengan akar sigma X1 dikurang X bar pangkat 2 per N besar. Untuk pembuktiannya bisa dengan X bar harus sama dengan mu, dan S sama dengan rho per akar N kecil, akar N besar dikurang N kecil per N besar dikurang 1. Atau bisa juga menggabungkan akarnya dengan mengubah rho menjadi rho pangkat 2. Contoh soal. Untuk contoh soalnya kita bisa mengambil contoh misalnya ada pekerja sebanyak 6 orang, A, B, C, D, E, dan F. Dengan gaji A15, B10, C25, D18, E20, dan F14. Diambil 2 orang secara random dan tanpa pengembalian. Yang diminta itu adalah kemungkinan distribusi sampling dan tuliskan kemungkinannya, lalu hitunglah rata-rata dan standar deviasi distribusi samplingnya. Hal yang pertama kita lakukan itu adalah menentukan N besar dan N kecilnya. N besar itu adalah jumlah populasi kita sebanyak ada 6 orang, A, B, C, D, E, F, dan N kecil kita itu adalah sampelnya, yaitu diambil 2 orang secara random. Jadi langsung masukkan ke rumus, yaitu jadi 6 faktorial per 2 faktorial, buka kurang 6 dikurang 2 faktorial, sama dengan 30 per 2, jadilah 15. Lalu kita tuliskan kemungkinan distribusi sampingnya itu sebanyak 15. Nah, ada tersedia 4 kolom, yaitu nomor, nama sampel, nilai sampel, dan rata-rata sampel. Nah, nama sampel yang pertama itu A dan B. Kenapa tidak A dan A? Karena tadi katanya itu tanpa pengembalian, jadi nggak boleh sama. Karena tanpa pengembalian, jadi A ke B, A ke C. Sama kayak B, B langsung ke C. Lalu C langsung ke D, dan D langsung ke E. Seterusnya seperti itu. Lalu nilai sampelnya ini dimasukkan sesuai dengan gajinya masing-masing. A15, B10 ditambah, lalu dibagi 2 dapatlah 12,5 rata-ratanya. Teruskan sampai habis. Lalu setelah itu kita bisa menentukan rata-rata distribusi sampingnya, yaitu X bar sama dengan sigma X1 per N. Sigma X1 ini didapat dari mana? Itu adalah jumlah dari rata-rata sampel tadi. Jadi rata-rata sampel tadi yang sudah kita hitung, kita jumlahkan, dapatlah X1 menjadi 255, dan N kecil ini ada 15, tadi adalah kemungkinan distribusi sampling kita. Dapatlah 17. Lalu untuk standar deviasi distribusi sampling itu menggunakan rumus S akar sigma X1 dikurang X bar pangkat 2 per N. Yaitu 12,5 dikurang 17 pangkat 2 ditambah 20 dikurang 17 pangkat 2 ditambah 16,5 dikurang 17 pangkat 2 dan seterusnya sampai habis. Per 15, yaitu kemungkinan distribusi sampling tadi. Dapatlah akar 136 per 15 menjadi akar 9,1, dan dari akar 9,1 ini dapatlah 3,02. Di sini saya akan menjelaskan tentang distribusi sampling proporsi. Distribusi sampling proporsi adalah distribusi proporsi atau persentase dari tiap sampel. Distribusi ini digunakan untuk mengetahui proporsi atau persentase dari dua peristiwa yang bersifat komplementer atau peristiwa binomial. Misalnya persentase peristiwa siswa yang tidak suka menulis dan siswa yang suka menulis. Kemudian proporsi populasi dilambangkan P, di mana P sama dengan X per N besar, dan populasi sampel dilambangkan P bar, di mana P bar sama dengan X per N kecil. Untuk menghitung rata-rata, dapat menggunakan cara
Nilai mu P sama dengan nilai mu P bar sama dengan X per N besar. Sedangkan untuk menghitung standar deviasi, terdapat dua rumus, yaitu populasi terbatas dan populasi tidak terbatas. Jika di dalam soal terdapat populasi, maka kita menggunakan rumus populasi terbatas, yaitu tau P bar sama dengan akar P dikali 1 kurang P per N kecil dikali akar N besar dikurang N kecil per N besar dikurang 1. Sedangkan kalau di soal tidak terdapat nilai populasinya, maka kita dapat menggunakan rumus populasi tidak terbatas, yaitu tau P bar sama dengan akar P dikali 1 kurang P per N kecil. Selanjutnya, untuk distribusi sampling proporsi dengan pengembalian, untuk mencari standar deviasinya kita dapat menggunakan rumus populasi tidak terbatas, yaitu tau P bar sama dengan akar P dikali 1 kurang P per N kecil. Sedangkan untuk mencari banyak kemungkinannya, kita dapat menggunakan rumus N besar pangkat N kecil, di mana N besar merupakan populasi dan N kecil merupakan sampel. Kemudian, untuk distribusi sampling proporsi tanpa pengembalian, standar deviasinya dapat dicari dengan rumus populasi terbatas, yaitu tau P bar sama dengan akar P dikali 1 kurang P per N kecil kali akar N besar kurang N kecil per N besar kurang 1. Dan untuk mencari banyak kemungkinannya dapat dicari dengan rumus kombinasi. Selanjutnya, jika jumlah sampel lebih besar dari atau sama dengan 30, maka distribusi sampling proporsi tersebut akan mendekati distribusi normal. Kemudian kita masuk ke contoh soal. Suatu populasi terdiri dari 7 orang siswa. Dari ke-7 orang siswa tersebut, terdapat 3 orang siswa yang suka membaca dan 4 orang siswa yang tidak suka membaca. Bila dari 7 orang tersebut diambil sampel secara acak sebanyak 3 orang tanpa pengembalian, maka tentukanlah banyaknya kemungkinan, rata-rata, dan standar deviasinya. Yang pertama yang tanya yaitu banyaknya kemungkinan, karena di dalam soal tadi terdapat tulisan atau kata-kata tanpa pengembalian, maka kita menggunakan rumus kombinasi, yaitu 7C3 sama dengan 7 faktorial per 3 faktorial dikali 7 kurang 3 faktorial. Maka didapat hasilnya 35. Kemudian yang kedua yaitu rata-rata. Untuk mencari rata-rata, dapat menggunakan rumus mu P sama dengan X per N besar. X di sini merupakan jumlah peristiwa sukses, yang mana di dalam soal peristiwa suksesnya yaitu siswa yang suka membaca, yang berjumlah 3 orang, berarti 3 per 7 sama dengan 0,43. Yang ketiga yaitu mencari standar deviasi. Karena di soal terdapat jumlah populasi dan terdapat kata-kata tanpa pengembalian, maka untuk mencari standar deviasi dapat kita gunakan rumus populasi terbatas, yaitu tau P bar sama dengan akar P dikali 1 kurang P per N kecil dikali akar N besar dikurang N kecil per N besar kurang 1. Nah, kemudian tinggal memasukkan nilai-nilai yang ada di soal yang telah kita dapat ke dalam rumus-rumus tadi. Berarti akar 0,43 dikali 0,57 per 3 dikali akar 7 kurang 3 per 7 kurang 1. Kemudian didapat hasil 0,23. Nah, sekian penjelasan dari kelompok 8 tentang distribusi sampling rata-rata dan proporsi. Semoga bermanfaat. Terima kasih.